Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nur Takwin, NIM 2514020023. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Tapi sebelum itu, kita akan menjemput dulu pemahaman tentang invasi dan sebab-sebabnya. Kata invasi ini sendiri memiliki arti tindakan militer untuk menguasai suatu wilayah. Mengapa Mongol melakukan invasi? Alasan utamanya yaitu karena sifat alami dari bangsa Mongol itu sendiri, yaitu kelompok masyarakat yang hidup dengan cara nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah. Bangsa Mongol ini awalnya hidup di wilayah Siberia dan Mongolia. Bangsa Mongol ini merupakan bangsa yang sederhana, keras, dan memiliki watak suka bertarung atau berperang. Kepercayaan dari bangsa Mongol yaitu syamanisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh. Bangsa Mongol ini menjunjung tinggi sistem kesukuan. Mereka awalnya merupakan bangsa yang terpisah-pisah sebelum akhirnya disatukan oleh Genghis Khan dan menjadi kekuatan militer yang besar yang mampu menaklukkan banyak wilayah-wilayah. Selanjutnya yaitu invasi Mongol ke dunia Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu Islam yang sedang lemah karena perpecahan politik. Yang kedua, kesombongan dari penguasa Islam yang menghiraukan ancaman dari Mongol karena menganggapnya hanyalah bangsa yang kecil. Dan yang ketiga yaitu terbunuhnya pedagang Mongol di wilayah Khawarizmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Invasi yang dilakukan Mongol ke kota Baghdad merupakan titik awal kemunduran dari peradaban Islam. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi merupakan titik awal kehancuran peradaban Islam. Serangan ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, istana, atau kota saja semata, tapi juga menghancurkan harapan dan cita-cita masyarakat yang ada di dalamnya. Kejayaan dinasti Abbasiyah yang dibangun dengan susah payah kurang lebih 5 abad dihancurkan dengan mudahnya dalam waktu sekejap. Selanjutnya kita masuk kepada dampak utama dari invasi Mongol ini. Ada 4 dampak utama dari invasi ini, yaitu dampak politik, dampak pendidikan, dampak sosial, dan dampak keagamaan. Yang pertama yaitu dampak politik. Di antaranya, pertama, serangan ini secara tragis mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Mu'tasim wafat beserta keluarganya. Yang kedua, serangan ini menyebabkan Islam mengalami kekosongan kekuasaan yang sangat melemahkan kekuatan Islam pada masa itu. Yang ketiga, pada masa itu Islam diapit oleh 2 kekuatan musuh besar, yaitu tentara salib di barat dan tentara Mongol dari timur. Selanjutnya yaitu dampak kedua, yaitu dampak pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu invasi Mongol ini merupakan kehancuran yang sangat fatal bagi Baghdad itu sendiri, karena Baghdad adalah kiblat dari intelektual seluruh dunia. Yang kedua, sekolah, universitas, dan banyak perpustakaan yang legendaris seperti halnya Baitul Hikmah dihancurkan hingga rata. Yang ketiga, banyak literatur-literatur Islam yang dibuang dan dibakar ke Sungai Tigris. Dan yang terakhir yaitu banyak sekali guru, sejarawan, dan sarjana muslim yang meninggal terbunuh pada peristiwa ini. Yang ketiga,
dampak sosial dan kemanusiaan. Di antaranya yaitu yang pertama, kekejaman dari Mongol ini meninggalkan trauma psikologis bagi umat Islam. Yang kedua, terjadi pembantaian yang sangat biadab. Mereka membunuh tanpa pandang bulu dan pandang usia, seperti orang tua dan anak-anak, melakukan pemerkosaan, memenggal kepala, dan menjarah harta dari orang-orang yang mereka bunuh. Dan yang ketiga yaitu ratusan ribu mayat yang bertebaran di kota hingga parit-parit, memicu munculnya penyakit dan wabah yang mematikan. Selanjutnya yaitu dampak terakhir, yaitu dampak keagamaan. Selanjutnya yaitu dampak terakhir, yaitu dampak keagamaan. Dampak keagamaan dari invasi ini diantaranya, yang pertama, hancurnya pemerintahan Islam pusat memberikan celah bagi agama Kristen untuk menyebar luas. Yang kedua, keberpihakan hulagukan kepada tentara salib. Hal ini diperparah dengan hulagukan yang menunjukkan secara terang-terangan keberpihakannya kepada tentara salib. Mereka lebih menyukai pasukan Kristen daripada umat Islam. Para sejarawan sepakat bahwa runtuhnya Baghdad merupakan lembaran hitam yang paling menyedihkan dan juga menyakitkan dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa ini juga membuktikan bahwa hancurnya sebuah pusat ilmu pengetahuan sama berbahayanya dan bahkan lebih berbahaya lagi daripada hancurnya sebuah negara. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.